Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah hadir tepat waktu. Malam hari ini kita ketemu lagi. Sebagaimana tadi sudah diumumkan di FB ya, eh, sehubungan dengan apa namanya matematika ya, Pak Joy berhalangan, maka malam hari ini kita isi dengan pelajaran sosiologi. Kita lanjutkan pelajaran kita. Karena tadi malam kita sudah membahas sampai dengan bab 4 ya, kalau di modul bisa dilihat di sana, tentang apa itu, tentang penanganan sosial budaya menuju integrasi sosial ya kan, tentang uh, konsekuensi perubahan sosial terhadap diferensiasi dan stratifikasi sosial ya. Iya, terima kasih udah yang hadir tepat waktu. Kita lanjutkan saja pelajarannya. Atau sambil santai-santai nunggu temennya datang dulu, gimana kalau kita simak video berikut ini ya, sambil nunggu temennya datang ya. Ini terkait dengan pelajaran kemarin. Sebenarnya mungkin saya udah pernah putar, tapi nggak apa-apa, saya tunjukkan lagi lah. Oke, coba kita masukkan sekali lagi. Oh, sebentar. Di layar teman-teman kelihatan nggak untuk media playernya? Ah, oke, oke. Ternyata videonya nggak bisa diputar ya, nggak apa-apa lah, kita cari dulu yang lain. Kita ambil video yang pas ya. Hmm. Oke, kita coba sekali lagi videonya ya. Ada gangguan nih. Kenapa dia nggak mau ya? Kasih tahu nggak ya? Hmm. Bisa, ternyata tunggu sebentar ya. Bisa kita tampilkan sebentar. Oke. Oke ya. Nggak Melayu nih sebenarnya. Nih, coba didengerin suaranya ya. Ini cuma backsound.
Aduh, sayang sekali. Coba saya tunggu keluar dulu ya. Sebentar saya log off dulu ya. Sebentar, saya log off dulu dari kelas. Nanti saya login lagi sebentar ya. Ya. Mm-mm. Masih, masih. Itu di sebelah sana. Halo, cek 1 2 3. Cek cek 1 2 3. Kedengeran suaranya? Kedengeran nggak ya? Oke, kedengeran nggak? Tes 1 2 3. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Oke, kita mulai dulu nih. Dengar ya suaranya ya. Ini video ini nggak jalan nih. Selamat malam, terima kasih. Oke, sambil ini kita lanjutkan ya. Oke, saya sambil laporan dulu ke Wiziknya bahwa kita mengalami masalah nggak bisa memutarkan video dari YouTube ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam untuk yang baru datang. Sebelum kita lanjut dengan bab 5 ini, saya mau diskusi dulu dengan bab yang kemarin ya. Bab 4. Itu ada pertanyaan nggak soal diferensiasi itu? Hah? Ada pertanyaan nggak? Halo, suaranya kedengeran nggak ya? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Kita belajar sekarang ke bab 5 yaitu dinamika kebudayaan. Sebenarnya ini bisa masuk ke materi semester depan ya. Karena kelas 2 itu kan ada 6 bab. Dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Itu kalau ada buku modul sosiologinya di teman-teman buka ya. Teman-teman sudah punya buku modulnya, itu bisa dilihat bahwa modul pakai C setara SMA kelas 11 itu ada 6 bab. Jadi bab 1 itu terkait tentang struktur, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Bab 2 dengan konflik dan integrasi sosial. Bab 3 mobilitas sosial. Bab 4 itu konsekuensi bentuk-bentuk struktur sosial. Bab 5 itu dinamika kebudayaan. Dan bab 6 adalah kehidupan masyarakat multikultural. Ya. Tapi karena kita juga sebenarnya kalau kenapa kemarin untuk angkatan yang lalu itu kita dikejar waktu. Jadi karena mereka akan ujian 2016 ini ya, April ini, maka semua materinya dipadatkan. Jadi
dalam 2-4 bulan itu harus tuntas. Ya 1 semester lah. 1 semester itu semua pelajarannya harus tuntas. Karena apa? Karena angkatan 1 dan angkatan 2 itu ujiannya akan bareng kan begitu. Jadi pembelajarannya agak sedikit lebih cepat. Nah, kalau ini pun akhirnya nggak terasa cepat gitu kan. Sekarang kita sudah sampai di bab 5 terkait dengan dinamika kebudayaan. Ini silakan teman-teman, sebelum kita bahas ke bab 5 ini kita review lagi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di bab 4 ya. Bisa dilihat lagi apa yang sudah dipelajari di bab 4 dan juga bab 3 ya. Jadi biar kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga ini kita bisa mendiskusikan apa hal penting yang perlu diketahui atau hal lain yang masih belum jelas. Ya. Jadi silakan, ini kesempatan kita malam hari ini, kita akan review saja apa yang sudah kita pelajari dari mulai bab 1 sampai dengan bab 4 ini. Oke, silakan, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Oke, kita lihat dari bab 2 saja ya. Di sini membahas tentang konflik dan integrasi sosial. Sedangkan bab 3 masih proses bab 3. Bab 4 itu terkait dengan konsekuensi dan bentuk-bentuk struktur sosial. Ini sudah kita bahas minggu kemarin. Ya, ini bab 2 terkait dengan konflik dan integrasi sosial. Ini kan kemarin UTS juga kita ambil soalnya kebanyakan dari sini. Ya, kita ambil soalnya dari sini sebagai konflik-konflik yang ada di masyarakat. Kenapa bisa ada konflik? Terus apa efeknya ketika ada konflik di kita gitu kan? Oke. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Atau ada masalah? Teman-teman bisa dengar semua? Ini konflik-konflik dalam masyarakat, kemudian ciri-ciri tertib sosial. Jadi masyarakat inginnya itu kan terbentuk masyarakat yang tertib, masyarakat yang teratur, sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Ya. Itu tujuannya. Kenapa makanya ada pemerintah? Pemerintah itu apa? Supaya mengatur masyarakat supaya teratur itu tertib gitu. Kenapa kalau masyarakat ingin tertib ya? Ya itu tadi hidupnya akan lebih baik, teratur kan. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Bisa jadi perbedaan pendapat mengenai hal yang prinsip, perselisihan paham, kemudian sama-sama punya kepentingan, ya kan? Kemudian perbedaan sistem dan nilai dan norma dalam kelompok masyarakat. Perbedaan kepentingan politik kenegaraan baik dalam maupun luar negeri. Ini kan sering menjadi konflik. Ya. Sering menjadi konflik di masyarakat, baik di Indonesia maupun di dunia. Kayak sekarang masih terjadi konflik Palestina, masih terjadi konflik Suriah,
Bahkan di dalam negerinya masing-masing, misalnya di Turki dengan suku Kurdi, Irak, ya kan, Irak Kurdi ada. Kemudian uh, ya masing-masing negara punya apa namanya, punya masalahnya sendiri-sendiri masing-masing, punya konflik sendiri-sendiri. Tinggal bagaimana kita bisa memahami memahami, oh ini bisa menjadi konflik, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi konflik. Seperti itu ya. Ini review kita. Kemudian akibatnya dari adanya konflik itu apanya? Ada positif dan negatifnya. Misalnya hancurnya harta benda biasanya karena ada kekerasan, adanya akomodasi atau dominasi, ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan yang mau bertanya, ada nggak? Halo? Oke, gimana untuk masalah konflik sosial? Atas suara saya nggak kedengaran, ini kok nggak ada feedback sama sekali. Coba teman-teman, halo, yang hadir sih, nunggu apa ini, halo? Halo, gimana? Ada pertanyaan tidak? Oke, kita lanjut dengan manajemen revolusi atau pengendalian konflik. Ini kan tadi udah disebut di soal UTS juga ditanyakan ketika ada konflik bagaimana cara penyelesaiannya. Ini kan cara-caranya, misalnya dengan konsiliasi, mediasi, arbitrase, kemudian detente. Ya, ini kan proses-proses ini pun masih berjalan. Zaman dulu Indonesia itu diakui di dunia. Ya, zaman sekarang juga masih diakui, tapi tingkatannya sudah turun. Zaman Presidennya Soeharto, era Orde Baru, di ASEAN itu kita disegani. Ya. Hampir banyak konflik-konflik di dunia ketika ditangani atau dimediasi oleh Indonesia itu konfliknya selesai, ya, dikonsiliasi atau mediasi oleh Indonesia. Zaman dulu, ya. Tapi kalau zaman sekarang peranannya agak kurang, bahkan di level ASEAN pun menurut evaluasi katanya peranan kita itu jadi agak berkurang, entah kenapa ya, entah kenapa. Tapi yang jelas kalau zaman dulu ya kita diakui lah bahwa Indonesia untuk menangani konflik sebagai pihak ketiga, sebagai mediator untuk mediasi ya, atau rekonsiliasi itu seringkali membuahkan hasil. Kemudian yang berikutnya, maaf sebentar ya.
Ya, nggak ada pertanyaan gimana? Lanjut. Ya, oke, kalau kita lanjut, kita lihat lagi kita review yang lain. Apa namanya? Apa namanya? Ya, silakan. Jadi konflik dan kekerasan. Nah, ini kan soal kemarin tuh ditanya apa bedanya antara kekerasan dan konflik. Nah, jadi teman-teman juga harus bisa menjawab ini. Ini kemarin ditanyakan di soal ujian tengah semester. Jadi kekerasan ada akibat dari konflik. Jadi kekerasan itu biasanya proses akhir. Ketika konflik asalnya diskusinya lewat adu mulut gitu kan konfliknya, tapi lama-lama eh, eh, ya gitu lama-lama ya ya gitulah konflik lama-lama jadi kekerasan ya kan. Memang untuk menyelesaikan konflik salah satu caranya dengan melakukan kekerasan seperti itu. Nah ini kemarin di minggu yang lalu di UTS ditanyakan. Kemudian akibat-akibatnya konflik itu apa? Oh itu bisa bersifat konstruktif dan bersifat destruktif. Nah, destruktif itu berarti merusak, kalau konstruktif itu artinya membangun. Contohnya adalah karena konflik akhirnya semua jadi solid, solidaritas kelompok makin baik. Kemudian muncul pribadi yang kuat dan tahan uji, munculnya kompromi baru jika yang bermain kekuatan seimbang. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, oh sudah habis ya. Ini sampai slide 10 ini untuk bab 2. Oke. Ya. Jadi ini adalah akibat daripada konflik. Sekarang coba kita lihat ke bab 3. Ya, bab 3 itu kemarin kita bahas tentang mobilitas sosial. Ya, jadi ada mobilitas sosial dan ada gerakan sosial. Kemarin udah saya contohkan kan. Dan teman-teman di sini pun kalau saya lihat cukup aktif, ada yang menjadi aktivis sosial gitu ya. Aktivis sosialnya bukan berarti aktif di media sosial, tapi benar-benar aktivis sosial melakukan kegiatan sosial. Contohnya apa? Contohnya gabung dengan organisasi ormas ya, ormas. Ormas ini kan bagian daripada sebuah lembaga sosial. Nah, ormas itu misalnya Ikatan Persaudaraan Pekerja Indonesia di Taiwan atau IPIT, ya kan? Atau ada lagi Majelis Taklim, ya kan? Ada Majelis MTYT, kemudian Majelis Taklim Yasin Taiwan, terus apalagi ya? Ya banyak lah. Nah itu semua kan uh, adalah sebuah lembaga-lembaga sosial, ya, atau bahasa lainnya disebut juga dengan ormas, organisasi kemasyarakatan yang ada di sini. Organisasi kemasyarakatan Indonesia, maksudnya orang-orang Indonesia yang membentuk organisasi tersebut. Ada ikatan persaudaraan asal daerah, ya kan, yang satu kampung. Hmm, seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan nggak?
Tidak ada. Jadi kita lihat lagi ya bahwa memang kita harus tahu ada gerakan sosial, ada mobilitas sosial. Jadi jangan salah. Jadi sekarang ini di Indonesia kita sering eh, apa namanya masyarakat itu melakukan gerakan sosial. Contohnya zaman tahun-tahun terakhir itu ketika terjadi kasus sidang ya dari gara-gara undang-undang ITE ya, pencemaran nama baik. Ketika itu kasusnya pencemaran nama baik rumah sakit, sebuah rumah sakit swasta dengan seorang blogger. Gara-gara blogger ini merasakan pelayanan yang tidak baik dari sebuah rumah sakit, kemudian dia melakukan komplain, menulisnya dalam sebuah blog, kemudian blognya itu jadi viral lewat email disebarkan, akhirnya seluruh Indonesia tahu, bahkan seluruh dunia tahu, dan akhirnya sempat dipolisikan sampai sidang segala macam, sampai akhirnya ada gerakan sosial, ya, social movement. Terus yang menggunakan ada protes yang dikenal dengan istilah koin untuk berita, namanya berita. Ya, rumah sakit Omni, betul. Ya kan? Itu kan gerakannya disebut, gerakan sosialnya disebut dengan koin untuk berita. Nah, itu ada social movement, gerakan sosial. Itu berupa nada protes, emosi, ya kan? Mereka ingin memperoleh kedudukan sosial yang mereka inginkan. Nah, gerakan sosial yang kemarin digagas dalam bentuk koin untuk berita itu kan karena merasa bahwa berita ini sedang dizolimi oleh rumah sakit Omni itu, kasus internasional itu yang masa pelayanan komplain. Nah, seperti itu ada contoh gerakan sosial. Dan ini identik dengan kalau teman-teman baca berita gitu kan, banyak sekarang ada organisasi mahasiswa, ya. Ada yang disebut dengan HMI, ya kan, Himpunan Mahasiswa Islam, atau kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kemudian ada lagi apa, itu kan HMI, itu biasanya yang terkenal. Nah, itu adalah mereka ada organisasi kemahasiswaan, tapi mereka juga melakukan gerakan sosial ketika mereka melakukan demo, ya kan, melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah, misalnya karena kenaikan BBM, kenaikan harga BBM atau apa segala macam. Nah, itu merupakan gerakan sosial. Dan di era sosial media sekarang, ya, di era sosial media sekarang, gerakan sosial itu juga masuk ke sana. Ada yang disebut dengan teman-teman mungkin pernah dengar di internet, di Facebook juga mungkin pernah. Ada yang disebut dengan change.org. Change.org itu adalah salah satu gerakan sosial. Kenapa? Ketika seseorang bisa membuat surat petisi untuk melakukan menyampaikan suatu keluhan, keinginan dan segala macam melalui change.org. Petisinya macam-macam, misalnya menuntut untuk membebaskan apa, terkait masalah apa, isunya apa, ingin diselesaikannya seperti apa. Nah, itu di change.org ada. Sama seperti konflik kemarin, ada orang bikin di change.org itu terkait dengan kereta cepat, ya, yang tidak setuju pembangunan kereta cepat Bandung Jakarta, ya kan, kalau teman-teman perhatikan beritanya. Itu kan ada yang pro dan kontra. Dan aktivis media sosial pun rame. Sampai semua orang berpendapat, berkomentar. Para ahli juga berkomentar. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, itu akhirnya yang tidak setuju itu kalau nggak salah ada yang bikin di petisi untuk memohon presiden untuk membatalkan proyek tersebut. Nah, jadi itu yang dilakukan melalui gerakan sosial. Nah, kalau gerakan sosial ini lebih jauh lagi, teman-teman bisa sering mendengar ada istilah evolusi dan revolusi, ya. Ada yang disebut dengan revolusi sosial, ada yang disebut dengan evolusi. Nah, kalau udah dengan istilah ini, gerakan sosial yang lewat revolusi, orang kadang-kadang agak-agak ngeri ya, karena berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan kekerasan, bahkan efeknya ketika disebut-sebut dengan revolusi itu bisa ada perang saudara lah atau apalah, ya itu lebih ngeri lah. Tapi teman-teman juga akan tahu karena dunia
itu terbentuk seperti ini. Jadi bahwa ada yang namanya revolusi dari sejak zaman dulu sampai sekarang, entah sampai tahun kapan revolusi itu akan terus berjalan. Yaitu tadi karena ada gerakan sosial juga, ada juga mobilitas sosial juga yang mendukung kejadiannya seperti itu. Contohnya gimana? Contoh yang paling baru, gerakan sosial yang cukup terkenal, ada yang disebut dengan revolusi Arab Springs. Itu terjadi kurang lebih mulai dari 2012 kalau nggak salah, 2011 atau 2000, iya, pokoknya 5 tahun terakhir, di mana negara-negara Arab banyak yang berdemonstrasi, yang akhirnya eh, menyisakan konflik Suriah sampai sekarang, ya kan? Mulai dari Mesir kalau nggak salah, terus kemana lagi itu, sampai ke Yaman, terus ke Suriah, pokoknya akhirnya diistilahkan dengan pengamat politik itu disebut dengan Arab Springs, gerakan Arab Springs. Jadi negara-negara Arab mereka berdemonstrasi menuntut demokrasi, sementara sebelumnya mereka itu lebih cenderung kepada oligarki, kerajaan, karena banyak-banyak ya, karena dari dinasti kemudian ingin dirubah melalui demokrasi, melalui pemilu gitu. Asalnya kan pimpinannya negara-negara Arab itu keturunan raja, atau ketika seseorang diangkat jadi perdana menteri atau jadi presiden, itu kecenderungannya presidennya seumur hidup, nggak ganti-ganti. Nah, seperti itu. Nah, efeknya adalah ada gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini nuntutnya apa ya? Itu tadi misalnya demokrasi atau apa, akhirnya ramai. Nah, bisa jadi konflik, perang saudara lah atau apalah. Nah, kita harus tahu juga, kita harus pelajari juga. Kenapa? Karena Indonesia pun sama seperti itu. Masyarakat kita heterogen. Kalau kita nggak tahu kejadian di luar, kita bisa jadi nanti ada orang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu targetnya, kemudian dilakukan gerakan sosial melalui apa yang disebut dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Ya. Nah, ini juga kan salah satu lembaga sosial ya, lembaga sosial LSM ya. Lembaga swadaya masyarakat itu adalah organisasi sosial kemasyarakatan atau lembaga sosial yang salah satunya kadang digunakan sebagai alat pergerakan gitu loh, untuk menyampaikan aspirasi lah, untuk isu-isunya apalah ya. LSM itu kan macam-macam, ada yang terkait dengan kesehatan anak, ada yang terkait dengan LSM tentang apa, tentang pertanahan, tentang lingkungan hidup, tentang apapun itu. Nah, itu di Indonesia banyak, dan itu juga akan berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan masyarakat, ya. Ya, itu nanti bisa macam-macam. Ya, kita bisa akan melihat lebih jauh. Mungkin nanti kalau teman-teman berminat mempelajari pilihannya ke antropologi atau sosiologi gitu kan, akhirnya ya bisa dilihat hasilnya nanti. Seperti itu. Ya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan tidak? Oke, ada pertanyaan tidak? Lanjut. Ya, itu makanya saya bilang tadi itu ada gerakan sosial. Iya, gerakan sosial, social movement ya, kayak kayak demo, demo itu juga. Ya, tadi saya sudah diskusi kan, saya sudah bahas gerakan sosial. Kayak sekarang di gerakan sosial itu bisa pindah ke internet lewat media sosial. Contohnya apa? Bikin Facebook, fanpage terkait tentang isu apa. Menolak misalnya, nggak apa-apa yang baru masuk. Dulu ada yang gerakan Save KPK, tahu kan?
Save KPK. Dulu ada namanya konfliknya cicak lawan buaya. Teman-teman tahu nggak itu? Cicak lawan buaya. Jadi antara KPK melawan kepolisian. Itu berarti gerakan cicak lawan buaya. Seperti itu. Itu konflik di, ya akhirnya ada gerakan sosialnya juga. Itu benar-benar konflik kan. Ah, sama-sama sama-sama lembaga ya hukum terkait soal korupsi. Nah, itu kan yang satu menangani korupsi oleh KPK, yang satu menangani korupsi melalui Bareskrim, melalui kepolisian. Nah, itu akhirnya rame. Nah, seperti itu. Ada cicak lawan buaya. Sampai akhirnya katanya KPK mau dibubarkan. Nah, seperti itulah. Nah, itu ya gerakan sosial juga. Nah, kalau sosial mobil itu adalah gerakan masyarakat. Jadi kayak berpindah-pindah dalam satu struktur sosial dari satu lapisan ke lapisan sosial yang lain. Atau dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain. Nah, social mobility itu contohnya apa? Ngungsi. Di daerahnya konflik, misalnya kayak di Suriah. Karena banyak konflik, akhirnya mereka ngungsi. Ngungsinya kemana? Nggak jauh, nggak tanggung-tanggung ngungsinya ke Eropa. Mereka ingin ke Jerman, ya kan? Nah, kalau teman-teman baca berita itu kan masih ramai. Itu adalah mobilitas sosial. Kenapa? Karena ya yang ngungsi kan tahu sendiri namanya pengungsi. Puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, mereka melakukan gerakan sosial. Kenapa? Berpindah dari lapisan sosial satu ke lapisan sosial yang lain atau kedudukan satu ke kedudukan yang lain. Di daerahnya mereka lantung-lantung. Kenapa? Karena daerahnya perang kok, konflik, nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau mereka pindah, mengungsi, misalnya jadi masuk ke Eropa, misalnya ke Jerman, nanti di Jerman mereka dikasih pekerjaan lah, atau mereka ditampung menerima suaka, ya mereka nggak perlu kerja tapi hidup tenang, bisa makan, bisa sekolah, yang bisa belajar buat anak-anaknya. Sementara kalau di negerinya sendiri, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena perang, bangunannya, rumahnya rusak, sekolahnya rusak, rumah sakit rusak, mau kerja kantornya rusak. Nah, itu kan ada gerakan sosial juga. Masyarakat bergerak gara-gara apa? Gara-gara ada perang, ada konflik. Atau contoh lain ingin meningkatkan status ya kayak TKI itu kan makanya disebut dengan istilah BMI kan buruh migran Indonesia. Itu migran dari Indonesia ke Taiwan, dari Indonesia ke Malaysia, dari Indonesia ke Arab, dari Indonesia ke Hong Kong. Nah, itu semua ada buruh migran disebutnya. Itu mobilitas sosial juga. Tujuannya apa? Ya sama, mau menaikkan kedudukan sosial. Di kampungnya jadi pengangguran, di sini jadi karyawan pabrik. Gajinya gede, kirim ke kampungnya, bangun rumah, beli motor, beli apa. Nah, seperti itu. Itu kan nanti jadi ada naik kedudukan sosialnya. Itu ya. Jadi terkait dengan masalah mobilitas sosial. Oke, jelas silakan. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan tidak? Jadi ini kita review apa yang sudah kita pelajari. Sebenarnya ini kan sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Bahwa prinsipnya semua orang itu ingin naik. Jarang ada yang nggak mungkin lah orang maunya turun atau downward. Orang yang asalnya karyawan, manajer, udah manajer tiba-tiba balikin lagi jadi karyawan itu rasanya sakit gimana gitu kan. Makanya ada istilah post power syndrome. Asalnya jadi pejabat terkenal, apa-apa dilayanin, apa-apa semua ada, apa-apa semua tersedia. Giliran sudah pensiun, fasilitas semua nggak ada, mobil nggak ada, rumah jadi nggak pakai rumah dinas, rumahnya jadi kecil lagi segala macam, otomatis orang jadi sakit. Nah, itu yang disebut dengan post power syndrome. Yang biasanya punya anak buah banyak, sekarang tiba-tiba nggak bisa nyuruh gitu kan. Itu istilah ininya post power syndrome. Ya, itu dia yang harus dipahami. Ya kadang itu tadi karena mobilitas vertikal dia naik dari wali kota ke gubernur, gubernur jadi presiden. Nah, itu kan mobilitas naik.
Ini mobilitas horizontal, mobilitas geografis, mobilitas antar generasi, mobilitas intergenerasi. Ini kan udah saya contohkan mobilitas geografis tadi contohnya apa ya, kayak kayak pengungsi gitu kan. Kemudian kayak transmigrasi itu kan geografis, perpindahan daerah geografis dari Suriah Timur Tengah masuk ke Eropa ke Jerman. Nah itu kan geografis. Oke. Okay? Nih faktor-faktor mendorong mobilitas sosial. Nih contohnya kayak tadi sudah disebutkan statusnya ekonomi. Kenapa mereka mau jadi BMI? Kenapa mereka mau jadi buruh migran? Mereka mau jadi TKI? Ya karena apa? Di kampungnya nggak ada pekerjaan. Di Indonesia susah nyari kerja. Ya, sementara di sini butuh orang kerja pabrik. Udah gitu gajinya gede misalnya. Butuh PRT digaji gede ya. Ya udah. Karena itu mereka mau melakukan mobilitas sosial. Jadi ingin meningkatkan status sosial, ekonomi, keadaan keluarganya. Juga bisa jadi karena situasi politik. Ini misalnya karena ada konflik, ada perang antar saudara, misalnya ada kudeta di negaranya kayak negara-negara Afrika. Atau bisa jadi karena konflik, contohnya kayak di Suriah. Kemudian motif-motif keagamaan bisa jadi. Ini contoh motif keagamaan adalah apa? Mudik misalnya atau haji. Pergi haji juga itu adalah sebuah mobilitas sosial. Setahun sekali selama bulan Zulhijjah ada kurang lebih 1,6 juta orang berkumpul di Arab Saudi dari seluruh dunia. Umat muslim dari seluruh dunia sebanyak kurang lebih ya 1,6 juta. Belum lagi yang umroh. Kalau umroh ya tiap bulan juga ada kan. Nah itu juga motif keagamaan. Mereka melakukan mobilitas sosial. Mereka mau mobilitas selama 2 minggu pergi umroh kan, asalnya di kampungnya di Jawa, terus pergi umroh 2 minggu ke Arab, ke Mekah, Madinah ya seperti itu. Kemudian faktor pendorong mobilitas sosial ini faktor kependudukan, demografi. Ini contohnya ya transmigrasi tadi, bahwa di Jawa udah terlalu padat, sementara pulau lain kosong melompong, nggak ada orang. Akhirnya ditransmigrasikan, pindah. Kemudian yang berikutnya adalah mobilitas sosial itu karena keinginan melihat daerah lain atau dikenal dengan istilah wisata, misalnya ingin tur. Saya tuh pengen tahu nih Eropa tuh kayak gimana, ada salju tuh rasanya gimana gitu kan. Nah, atau ke Arab gitu, padang pasir tuh seperti apa ya kan. Nah, itu akhirnya mendorong orang untuk melakukan mobilitas sosial misalnya lewat wisata, jadi tur, ikut touring seperti itu. Ya, ini sebenarnya udah jelas lah teman-teman bisa bisa paham. Kemudian untuk mobilitas vertikal ke atas ini udah jelas perubahan standar hidup, perubahan tempat tinggal, perubahan tingkah laku, mengubah nama ini kayak sering nih di kampungnya namanya apa tapi kalau di Hong Kong namanya lain ya kan. Di kampungnya namanya apa masuk ke Taiwan udah beda nama. Jadi untuk mobilitas vertikal juga sama ada melalui perkawinan. Nah, ini bahkan ada yang dikenal dengan istilah dalam tanda kutip ya kalau dari orang-orang bule itu nyebut istilahnya gold digger. Gold digger melalui perkawinan. Maksudnya apa gold digger itu? Gold itu emas, dig itu gali, penggali emas. Maksudnya gold digger itu apa? Kadang-kadang orang bule itu mengasosiasikan perempuan-perempuan tertentu di Indonesia sebagai gold digger karena tukang tukang gali emas. Maksudnya apa? Mereka mau nikah dengan orang bule tujuannya apa? Ya, tujuannya ingin mengambil harta, ingin dapat warisannya, kemudian selama jadi istrinya ingin ngambilin duitnya gitu. Nah itu yang disebut kalau bahasa kitanya disebutnya apa ya? Ya morotin lah gitu kan, ngambilin hartanya suaminya. Walaupun suaminya bule udah tua, sementara dianya umurnya masih muda, tapi mau menikah dengan orang bule tujuannya apa? Karena mereka ingin itu dengan status perkawinan naikin status sosial, akhirnya sampai disebut dengan orang barat itu istilah negatif ya, istilahnya negatif ini gold digger ini, tukang tambang emas ini, tukang gali emas. Kenapa? Karena ya itu tadi motifnya adalah
mengeruk harta kekayaan suami. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mobilitas vertikal adalah bergabung dengan organisasi tertentu. Contohnya apa? Ya dari pemuda pengangguran gabung ikut akabri, lolos, pulang-pulang udah dipangkat letnan, ya kan? Nah, jadi ini jelas mobilitas vertikal. Orang lulus SMA nganggur setahun, tahun berikutnya ikut akabri, keterima, tunggu 3 tahun, lulus, udah pangkat letnan. Nah, itu kan cara yang digunakan untuk mobilitas vertikal ke atas, seperti itu. Nah, saya contohkan ini kan saluran mobilitas vertikal. Ini udah kita bahas sebenarnya. Ada lewat partai politik lah, ada yang lewat, ya itu tadi saya cerita tentara lah, atau ikut organisasi profesi dan lain-lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas? Kalau jelas ya, ini review kita tentang bab 2, bab 3, dan bab 4. Ini saya pikir bab 4 kan karena baru kemarin kita sudah, baru tadi malam ya, baru tadi malam kita bahas, jadi masih hangat lah. Nah, tapi kita bisa fokus di bab apa namanya? Di bab mana ini? Bab 3 dan bab 2. Ya, silakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Tidur deh. Sekarang udah sekarang tidur jam 10 ya. Tidur tidur. Halo, silakan ada pertanyaan tidak? Terkait dengan bab 2 dan bab 3 ini yang kita sudah pelajari. Ya, oke, baik, kita lanjutkan. Ini faktor-faktor yang dikaitkan dengan mobilitas sosial ya. Ini tadi udah dilihat. Pukulan keluarga, pendidikan, ras dan sukuan, kemudian program pemerintah ya. Aduh, ini kok loading terus kalau udah sampai sini ya. Oke lah, sekarang kita lihat ini. Tadi kita udah juga sampai sini. Sudah selesai juga tuh. Jadi prinsipnya adalah bab 2 masalah konflik dan integrasi sosial kita juga sudah bahas. Jadi bab 4 juga sudah ada bahas. Sekarang kita bisa bahas bab 5 kalau teman-teman berkenan ya. Coba ya. Saya mau coba play video playernya nggak keluar. Oh, video playernya nggak keluar ya. Coba ya sekali lagi ya. Saya log off dulu sebentar ya.
Wah, masih nggak bisa juga ya. Halo, teman-teman dengar suara saya? Dengar suara saya nggak? Halo, cek 1 2 3. Halo, 1 2 3, cek cek. Oke, sudah balik. Gimana?
Halo, sebelumnya mohon maaf ya karena ada sedikit masalah, jadi koneksinya agak sedikit terganggu ya. Tapi sekarang saya sudah masuk lagi, teman-teman bisa dengar suara saya sekarang nggak? Oke, sekarang silakan ada yang mau ditanyakan tidak? Ini materi yang kemarin ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Jadi kita review kembali bab 2 dan bab 3 ya. Kita sama-sama udah bahas tentang bab 2 itu tentang inilah tertib sosial ya kan, sistem dan norma. Kemudian bab 3 sudah dibahas tentang mobilitas sosial ya kan. Uh, Konsekuensi daripada mobilitas sosial dalam suatu struktur sosial itu tadi udah disebutkan. Bahkan ketika contohnya nih ya, ketika pengungsi Suriah sampai di Eropa, itu mereka nggak langsung tiba-tiba diterima begitu saja. Bahkan di situ pun akhirnya akan terjadi konflik antar kelas. Ada orang yang setuju mau menerima pengungsi dan ada orang yang tidak setuju menampung pengungsi, ya kan jadi ribut di situ. Nah itu tadi ada konflik antar kelas atau antar kelompok karena antara yang pro dan kontra terhadap adanya mobilitas sosial tersebut dengan adanya pengungsinya tersebut itu di sebuah negara, ya kan seperti itu. Kemudian ada konflik antar generasi muda dengan generasi tua. Ya, itu bagian dari kejadian sekarang. Contohnya anak-anak ABG alay gitu dengan generasi 90-an dengan generasi 2000-an. Nah, itu ada konflik juga sama. Karena apa ya? Berbeda pemikiran, mereka beda dengan pola pikirnya, beda dengan pendidikannya. Jadi akhirnya ya seperti itu akhirnya. Jadi adanya konflik status dan peranan. Itu contohnya beberapa efek daripada mobilitas sosial. Kemudian tugas yang ini saya pikir teman-teman udah semua kan, saya sudah sampaikan hasilnya. Siapa yang sudah mengumpulkan dan siapa yang belum. Berikan contoh mobilitas sosial vertikal. Contohnya gampang kan tadi sudah dilihat. Ini nanti biasanya di soal ujian nasional, sekali lagi saya ingatkan, soal ujian nasional ini sering keluar soal mobilitas sosial ini, baik vertikal maupun horizontal, baik yang downward maupun upward, jadi mobilitas naik maupun mobilitas turun itu ada selalu ada ditanyakan. Oke, sampai sini jelas. Untuk yang mobilitas sosial nggak ada pertanyaan ya. Kalau yang bab 4 ini yang semalam ada pertanyaan nggak? Ini masalahnya kita nggak bisa connect ke YouTube ya, jadi saya nggak bisa memutarkan video-video media playernya. Jadi ya, sudahlah. Coba sekarang saya coba upload lagi sekali lagi ya, karena dia nggak bisa connect ke mana itu ke YouTube.
Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Ada pertanyaan tidak? Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan ini? Lanjut. Kalau lanjut, saya coba eh, eh, apa namanya, sambungkan ya. Tapi ini juga nggak bisa ya. Hmm, oke, karena tidak bisa ya. Saya nggak bisa muter videonya di Wizik ini lagi gangguan. Kita sudah komplain ya. Jadi saya sudah sampaikan komplainnya kenapa kita nggak bisa muter video. Padahal tadinya saya mau menyampaikan ada beberapa video yang bisa ditampilkan di sini, tapi entah kenapa gangguan dari Wiziknya. Saya sudah coba log off barusan, tapi masih nggak bisa juga. Coba sekali lagi saya log off dulu ya, sebentar ya.
Semoga bisa ya. Ini kita coba lagi. Sekali lagi kita coba. Seharusnya bisa nih. Iya, ternyata di blok dari Wiziknya. Ternyata kita nggak bisa muter video ya. Jadi mohon maaf. Jadi kita nggak bisa melakukan eh, belajar melalui YouTube ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Masih ada waktu 15 menit lagi. Eh, Sekali lagi kita review dari bab 2, bab 3, dan bab 4 pada malam hari ini. Karena minggu depan kita akan bahas tentang bab 5 ya, tentang dinamika kebudayaan. Tapi ya ini biar nggak terlalu cepat, ya, kita review lagi apa yang sudah kita pelajari. Dari apa yang sudah kita pelajari nanti, kalau ada yang kurang jelas, terutama untuk ujian, jadi supaya bisa kita diskusikan. Ya, oke. Silakan sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya tidak? Hah? Tidak bisa. Ini dia nih. Saya coba lagi ya. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan tidak? Halo? Silakan teman-teman dengar suara saya. Ada pertanyaan tidak? Waktunya 10 menit lagi. 15 menit lagi yang ingin kita diskusikan dari sini terkait dengan materi dari bab 2, bab 3, dan bab 4 ya. Tapi sepertinya ini sih gangguan. Coba saya close dulu lagi. Halo. Halo, 1, 2, 3, cek, cek, cek. Halo? Halo? Kedengeran nggak suaranya? Ayo cek 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 1 2 3. Ya, gimana? Silakan yang mau bertanya.
Oke ya. Jadi bab 3 sudah kita bahas, bab 2 juga. Ya, bab 3 juga sudah kita bahas, bab 2 juga sudah. Bab 4 juga sudah. Jadi ini kita sudah siap untuk ujian ya, teman-teman juga. Ya, dengar suara aja. Iya, betul. Videonya nggak bisa ini karena sinyalnya jelek. Saya coba tadi setel video YouTube, ternyata YouTube-nya tidak bisa ya. Tapi teman-teman bisa dengar suara video YouTube nggak? Oh, video YouTube-nya suaranya ada. Ini bukan. Ini tugas minggu lalu. Tugas yang lalu. Ya, ini tugas yang lalu. Jadi kalau tugas minggu ini kan udah saya kasih di sini nih. Oh iya, tugas itu kan udah saya kasih ke mana itu? Ke hmm, ke ke FB ya. Sudah lihat di FB ya. Di FB tugasnya ya. Semalam kan saya sudah kasih tugas yang semalam. Jadi itu tugasnya semalam yang sudah diposting di FB. Ya. Kenapa kak? Kuat kesini, kesini. Ya gimana? Ada pertanyaan tidak? Jadi ini ya poin-poinnya langkah-langkah menuju integrasi sosial ya Indonesia. Bagaimana meninggalkan sikap primordial, menegakkan supremasi hukum, mengembangkan rasa nasionalisme, menyelesaikan konflik dengan cara yang akomodatif. Ini semalam sudah kita bahas dan teman-teman kan menerima tugas itu membuat 2 buah kasus terkait dengan integrasi sosial di Indonesia. Ya, carilah daerahnya di mana, apa daerahnya sendiri atau daerah orang lain nggak masalah. Tapi ya proses integrasi ini seperti apa diceritakan, lengkapi dengan gambar, cari dari internet. Ya, cari di internet, lengkapi dengan gambar apa-apa saja yang harus apa namanya, yang harus dilakukan untuk melakukan integrasi sosial. Ya, pakai tabel juga dilengkapi ya, seperti itu. Gimana? Jelas? Ada pertanyaan tidak? Dek, bobo, udah malam ah. Bobo. Gosok gigi sana. Udah, pipis, gosok gigi. Ya, silakan. Ada pertanyaan tidak?
Oke, jelas ya. Oke, sip. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman bisa mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Karena intinya belajar itu tidak hanya mengerti, jadi pada saat nanti ujian bisa menjawab, gitu kan. Kalau kita nggak ngerti, pasti pada saat ujian dikasih soal kita pasti bingung apa, mau ngapain. Mau lihat. Oke, seperti itu ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi buat yang masih ada pertanyaan. Untuk tugas yang kemarin yang saya posting di FB masih ada pertanyaan tidak? Ini ada pertanyaan. Ya, gimana? Ada pertanyaan tidak? Jadi itu ya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang bab 5 yaitu tentang dinamika kebudayaan. Jadi teman-teman bisa baca dulu modulnya, dilengkapi dulu modulnya, dibaca. Jadi nanti pada saat di kelas kita bisa diskusi ya, kalau sudah ada pertanyaan. Jadi ya kayak kita hari ini kita review bab 2, bab 3 dan bab 4. Jadi apa yang sudah kita pelajari selama ini supaya dibuat semakin jelas. Ya, seperti itu. Oke? Oke. Kasih aja. Oke, tidak ada pertanyaan? Hmm. Hmm. Oke, jelas ya. Oke, sip. Terima kasih kalau sudah jelas. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin kesempatan kelas cukup pada malam hari ini saja. Saya mohon maaf apabila dalam pengajaran malam hari ini ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang sudah kita dapati pelajarannya dari sosiologi bisa bermanfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat ya. Lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dan mohon maaf. Iya, itu saja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa tugasnya yang sudah diposting di FB untuk bisa dikumpulkan deadline tanggal 29 Februari seperti di post di grup, kirim ke email saya. Ya. Oke, selamat beristirahat dan selamat bekerja kembali. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gosok gigi belum, Boy? Gosok gigi dulu. Gosok gigi dulu.